Oke, baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Bupati Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Kediri Suyase. Selamat siang Bapak, tetap sehat-sehat ya. Kemudian Bapak Ketua Disdikpora Kabupaten Buleleng yang hadir hari ini, Bapak Madi Astike. Senang berjumpa lagi Bapak. Terakhir kita ketemu di Denpasar waktu itu ya, waktu Education Exhibition ya. Oke, yang saya hormati juga Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Putu Budarse. Selamat siang Bapak. Semoga sehat-sehat dan semua di sini yang hadir tentunya segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Buleleng atau yang mewakili. Itu salah satu ada yang saya lihat Bapak SMP Negeri 11 Busungbiu ya. Bapak Putu Adi Trisna Sugara, teman sekolah saya. Sekarang sudah jadi kepala sekolah. Ya, luar biasa. Dan tentu juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Bapak orang tua siswa yang hadir. Apa kabarnya semua? Semoga semua sehat nggih. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu orang tua siswa di sini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Semoga semua sehat-sehat nggih. Kita akan mulai. Saya berterima kasih sekali kepada panitia Hardiknas di Kabupaten Buleleng ini yang telah mengundang saya untuk berbagi cerita ya tentang parenting involvement. Jadi keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Mohon izin saya share screen. Oke, Bapak Ibu, siang-siang begini Bapak Ibu orang tua murid terutama sudah bersedia hadir, itu saya benar-benar salut luar biasa. Di sini salah satu bentuk kepedulian Bapak Ibu terhadap dunia pendidikan. Karena menurut Nelson Mandela juga pendidikan adalah sebuah senjata untuk memperbaiki dunia. Begitu kata Nelson Mandela. Ya, kita akan mulai, Pak Ibu. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Agung Arsane. Saya dari Denpasar. Terima kasih panitia sudah mengundang saya hari ini untuk berbagi cerita. Nah, oke. Adapun hal yang ingin saya angkat adalah tentang parent engagement on children's English learning during the pandemic. Jadi kita tahu 2 tahun terakhir kita mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, skalanya global, nggak main-main, begitu ya. Dan itu tentu mengubah banyak hal, tidak hanya ekonomi, namun juga ke pendidikan. Nah, seperti itu. Dan tentu semua merasakan dampaknya. Kita semua, termasuk Bapak Ibu juga. Nah, di bagian ini, hal-hal yang ingin saya ceritakan, yang bagi adalah yaitu perkembangan kognitif bahasa pada anak, yang kedua adalah peran orang tua pada perkembangan anak, yang ketiga adalah bagaimana pendampingan anak belajar bahasa di masa pandemi, dan bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi. Dan karena hari ini yang banyak hadir orang tua, izinkan saya bertanya, Bapak Ibu yang mungkin di rumah mendampingi orang tuanya, boleh saya tanya, selain bahasa Inggris, mungkin pelajaran apa yang kira-kira agak berat ya ketika Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya? Kan banyak itu yang ada pelajaran PPKN, matematika, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang agak, aduh, ini kok gini ya? Dulu nggak belajar kayak gini gitu. Mungkin ada Bapak Ibu, Bapak yang baju biru senyum-senyum ya. Dengan Bapak siapa Pak? Asbullah. Oh, Bapak Asbullah, baik. Gimana Pak pengalaman di rumah mungkin ketika mendampingi orang tua? Wah, dulu waktu zaman saya sekolah nih nggak seruat ini pelajarannya gitu. Bisa share sedikit Bapak? Ya, kalau saya Pak, jadi yang paling sulit di dalam pelajaran itu ya salah satu pelajaran ya hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Itu yang sulit. Ya, Ya.
benar ya, mungkin Misalnya Bapak Ibu yang fisika, lain juga mengalami. Ya, ya fisika dan lain sebagainya. nggih, nggih. Iya, Nah, kalau yang pembelajaran bahasa Inggris ya tidak terlalu ini, tetapi pembiasaannya itu Pak yang belum dimaksimalkan. nggih. Oke, baik, Mungkin mohon jawaban saya salah ini, mungkin saya ingin pencerahan dari Bapak pemateri. oh tidak ada jawaban yang salah Bapak, karena itu kan pengalaman masing-masing orang tua kan berbeda gitu. Nah, mohon izin saya ingin menampilkan sesuatu, apakah ini dialami oleh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini? Mohon maaf, agak koneksi ya. Hmm, Cepat aja Rafa. Cepat aja. Kalau yang suka mendapat binatang-binatang film cepat aja. Coba lihat itu Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha M-A-H. M-A Maha Aha. Maha Esa. Coba Pak diam juga nyong. Coba cerita. Coba Jo. Tidak. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Dan Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Coba Pak. Mana? Nyong, ambil kamar usah sapu mano. Kita jangan bermain Rafael, Yesus setengah mati kita ya. Ada belajar online. Pancasila. Satu. Dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, M-A-M-A-H-A, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sesapu Cepat aja kurang sesapu lidi. Jangan situ. Kurang sesapu lidi cepat aja. Paturan nih. Coba. Cuy ke Mama, Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sama tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Maha Aha Maha Esa. Iya. Oke, saya pikir banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di masa pandemi ya. Tidak hanya bahasa Inggris, mungkin mata pelajaran banyak sekali. Itu kita sebagai orang tua, Anda dan saya, kita semua memang harus bersabar. Nah, disitulah kita dilatih kesabaran untuk mendidik anak-anak kita. Karena itu siapa? Ya anak kita, anak yang bapak, ibu-ibu lahirkan gitu, seperti itu. Nah, karena banyak masyarakat mendapat pengalaman baru mendadak jadi guru gitu ya di masa pandemi. Nah, itu hanya salah satu contoh. Okay? Oke, kita akan lanjut. Nah, baik. Oke. Maaf sedikit gangguan ya. Nah, ya, saya tidak full sharing. Nah, perasaan apa yang Bapak Ibu alami ketika mendampingi anak belajar di masa pandemi? Nah, di sini ada 3 emot ya. Yang warna merah itu sepertinya marah-marah, seperti yang Ibu tadi. Yang kedua itu stres gitu ya. Yang ketiga ya senang hati. Itu anak sendiri gitu. Mungkin siapa yang mau berbagi? Ibu yang baju ungu, nah senyum-senyum sendiri itu di rumahnya seperti apa ya? Silakan Bu, gimana saat mendampingi anaknya di rumah? Ya Ibu, ya Ibu. Heeh.
Nah, yang garuk-garuk. Nah, Ibu dah ya, Ibu dah. Oke, gimana Bu? Apa yang Ibu rasakan ketika Ya, mendampingi saya anak? Ya. Bapak, kalau saya yang pertama Yang pertama Bu ya, emot yang pertama, selalu marah-marah. selalu marah-marah. Kalau boleh tahu profesinya apa Ibu? Saya jualan, Pak. Oh, nggih. Ya, Mungkin habis jadi Ibu selalu diganggu. jualan, nggih, diganggu, Iya, diminta selalu buat diganggu. DPR, jadi ya wajar ya, manusiawi ya. Nah, mungkin banyak dari kita ngalamin ini ya, hal-hal seperti ini. Nah, kita akan lanjut, nggih. Nah, saya sedikit bercerita tentang seorang tokoh, nggih, seorang psikolog asal Swiss yang memaparkan proses alamiah dan pola tahap perkembangan daya pikir manusia sejak bayi hingga dewasa. Nah, namanya Jean Piaget, yaitu beliau itu memaparkan teori perkembangan kognitif. Jadi sebenarnya perkembangan kognitif anak itu bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak. Jadi kalau dari masa pertumbuhan TK, SD, SMP dan seterusnya itu berkembang dia, bertingkat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu cara menanganinya, bagaimana menangani anak TK, SD, SMP. Nah, apalagi hari ini yang berkumpul Bapak Ibu guru, dan orang tua dari SMP. Nah, tentu beda penanganannya dengan yang dulu ketika dia masih SD dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau udah SMP, nah itu beda lagi. Apalagi di zaman milenial seperti ini, anak SMP sekarang sama yang dulu tentu berbeda seperti itu. Nah, selain itu, Jean Piaget juga memaparkan tentang tujuan pendidikan di sekolah haruslah menciptakan anak-anak yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulangi apa yang dilakukan oleh generasi lain. Nah, itu sebenarnya harapan kita di dunia pendidikan. Namun, apakah itu bisa terwujud di zaman pandemi? Nah, terutama pada anak-anak SMP kita. Nah, kita akan coba paparkan tentang perkembangan kognitif pelajaran bahasa pada anak. Bagaimana sih sesungguhnya anak-anak kita itu belajar bahasa? Ada beberapa tahapan menurut Jean Piaget ya. Perkembangan bahasa anak itu biasanya sudah dimulai sejak anak lahir. Jadi dengan menggunakan bahasa atau yang sederhana, misalnya mulai dari menangis. Kemudian perkembangan dalam bentuk celoteh atau ocehan gitu ya. Kadang-kadang dikit-dikit ngambek gitu dan disertai gerakan tubuh untuk pelengkap bicara. Nah, dalam psikologi pendidikan ya, itu namanya teori pembelajaran yang dapat digunakan sebagai landasan pengajaran. Nah, itu pendekatan itulah yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Tahap pertama namanya tahap sensori motorik. Jadi ketika seorang anak berusia 0,2 tahun, sebenarnya anak itu mulai belajar dan mengendalikan lingkungan melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Jadi perilaku bayi itu pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus yang diterima. Jadi pada tahap ini bayi memiliki dunianya. Jadi kan kadang kita berpikir seorang bayi itu seperti raja gitu ya. Kita melayani mereka, orang tua melayani mereka. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Jadi anak itu sudah berusaha menguasai simbol-simbol atau kata-kata dan mampu mengungkapkan pengalamannya meskipun tidak logis. Misalnya gini, tadi kok nangis, tadi dicubit sama itu gitu. Sudah dia mulai bisa bercerita. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan berpikirnya itu belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Jadi masa umur 2 sampai 7 tahun itu kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris gitu. Misalnya mainannya dipinjam nggak dikasih gitu misalnya. Nggak boleh gitu. Karena saya punya anak seperti itu juga. Pinjam mainannya nggak boleh gitu ya, sudah mulai gitu. Nah, kemudian tahap operasional konkret itu sudah mulai usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada saat tahap ini anak sudah mulai melakukan observasi, menilai, mengevaluasi, sehingga mereka tidak egosentris seperti sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada tahap ini masih dalam bentuk konkret. Mereka belum mampu berpikir abstrak, sehingga mereka juga hanya mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran yang bersifat konkret. Misalnya aktivitas pelajaran melibatkan siswa dalam pengalaman langsung. Sangat efektif dibandingkan penjelasan guru. Jadi kalau gurunya menjelaskan saja gitu tanpa melibatkan itu kayaknya nggak masuk ke pemikiran dia gitu. Nah, ini kalau 11 tahun sepertinya sudah mulai masuk ke
dari kelas 6 menuju SMP seperti itu. Kemudian tahap operasional formal, jadi dari masa SMP menuju SMA seperti itu. Pada tahap ini anak mampu berpikir abstrak. Jadi mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi, dan kalau diharapkan pada suatu persoalan, anak pada tahap ini mampu memformulasikan semua kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi. Nah, seperti itu. Nah, itu perkembangan kognitif bahasa pada anak. Nah, kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Nah, ini kembali menurut Piaget ya. Jadi yang pertama adalah namanya kedewasaan. Jadi kedewasaan itu perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi motorik, manifestasi fisik itu mempengaruhi perkembangan kognitif. Walaupun kedewasaan maturasi itu penting dalam perkembangan intelektual, tapi tidak cukup menerangkan perkembangan intelektual itu. Andai kata dapat, peranan guru bisa kecil mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Jadi itu yang namanya maturasi. Kemudian pengalaman fisik, jadi anak-anak pada tahapan ini sebenarnya pengalaman fisik itu ketika dia terlibat dalam lingkungan. Jadi dia mengabstraksi berbagai sifat-sifat fisik benda, atau misalnya seorang anak menjatuhkan sebuah benda, menemukan bahwa benda itu pecah, atau dia menempatkan benda itu ke dalam air, apa yang terjadi, nah itu dia langsung mengalaminya. Kemudian yang ketiga ada namanya pengalaman logika matematika. Nah, ketika seorang anak dia mengamati benda-benda, jadi selain fisik itu ada pula pengalaman lain yang diperoleh. Misalnya ada sebuah benda, jadi dia mengkonstruksi hubungan benda itu ke hal lain, misalnya jumlah dari benda itu. Nah, seperti itu. Kemudian transmisi sosial. Apa yang terjadi sebenarnya transmisi sosial? Jadi pengalaman fisik tadi diabstraksi dari benda-benda fisik, dari pengalaman logika matematika, pengetahuan itu dikonstruksi dari tindakan-tindakan terhadap benda itu. Jadi pengetahuan itu datang dari orang lain, begitu. Pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Jadi itu ada pengaruh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh pengaturan sendiri. Jadi kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan terjadi. Jadi proses mencapai tingkat-tingkat kognitif itu menjadi lebih tinggi melalui asimilasi. Jadi seperti itu, semakin meningkat dia, akhirnya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian, di sini bagaimana sih peran orang tua terhadap anak? Nah, seperti tadi saya ceritakan bahwa setiap anak memiliki penanganan yang berbeda-beda. Mulai anak itu TK, pasti Bapak Ibu beda cara penanganannya. Kemudian naik ke SD, beda penanganan. Dan hari ini, anak-anak Bapak Ibu itu sudah SMP, tentu berbeda lagi. Tentu Bapak Ibu harus menyadari siapa diri Bapak Ibu dan siapa sebenarnya anak-anak Bapak Ibu. Di posisi apa dan di zaman apa sekarang sedang berada. Nah, kalau kita ingat sebenarnya di sini salah satu penelitian yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir pada tahun 1997, cukup lama juga. Jadi yang dimaksud dengan orang tua itu adalah pendidik utama dan pertama. Jadi utama karena pengaruh mereka amat mendasar dalam perkembangan kepribadian anaknya. Pertama karena orang tua adalah orang pertama dan paling banyak melakukan kontak dengan anaknya. Jadi kalau di Bali itu dikenal namanya guru rupake. Rupake ngurip ya. Jadi yang pertama dan utama begitu. Jadi nah, itulah mengapa orang tua itulah yang pertama mendidik anak. Jadi bukan semata-mata menyalahkan sekolah gitu. Ini kok anaknya gini, wah pasti gurunya yang ngerunguang gitu. Ah pasti gurunya yang bisa ngajin. Bukan seperti itu. Ya, karena ada beberapa kasus yang seolah-olah semua pendidikan anak itu adalah tanggung jawab sekolah, padahal tidak gitu. Karena pendidikan yang pertama itu dimulai dari keluarga, yaitu dari orang tua gitu. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalannya dengan alam luar. Maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak kita itu akan menjadi sifat-sifatnya kemudian hari, bagaimana mereka memperlakukan kita masa tua. Nah, seperti itu, Bu Bapak. Nah, kemudian menurut Tiffany Carla, apa sih kewajiban orang tua terhadap anak?
Nah, kelihatannya cukup sepele ya. Yang pertama, memberi nama anak yang baik, gitu ya. Kenapa demikian? Dulu saya ingat sekali ada seseorang yang berkata, apa sih arti sebuah nama gitu? Sebenarnya nama itu memberi arti yang sangat mendalam bagi kehidupan anak itu sendiri. Mungkin zaman dulu, maaf, ini ada namanya Glepung, karena dia jatuh namanya Iwayan Glepung begitu. Tapi sekarang sudah menjadi Niputu Ceril begitu, sudah berubah ya. Jadi begitu. Sudah berbeda zaman, beda namanya begitu. Kalau dulu ada satu keluarga itu tetangga saya ya, di Denpasar Selatan begitu, nama keluarganya, maaf nih, kalau ngomongin orang lain sih nggak enak, tapi anggap contoh ya. Namanya ketika ibunya hamil itu terbentur pintu gitu, akhirnya nama anaknya Iwayan Pintu gitu. Dan anaknya ya Bapak Iwayan Pintu itu adalah teman saya begitu. Jadi satu keluarga ada Imadinije begitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi namanya Setia Dewi misalnya begitu. Sudah mulai berubah begitu. Jadi harapannya supaya dia menjadi secantik Dewi dan setia begitu. Nah, banyak sekali. Jadi nama-nama situ memberikan arti. Kemudian memberikan kasih sayang yang tulus. Nah, seperti itu kasus-kasus belakangan ada anak ya orang tua yang melantarkan anaknya. Sayang sekali ya. Dulu orang tua itu pacaran, menikah, lalu punya anak. Tujuannya apa begitu? Jadi seharusnya anak itu kan memang titipan Tuhan. Jadi ya berilah kasih sayang yang tulus karena itu pengabdian kepada Tuhan. Kemudian memperlakukan anak dengan adil begitu. Nah, adil itu definisinya apa gitu. Nah, sesuai dengan porsinya gitu. Misalnya kalau anak Bapak Ibu hari ini SMP begitu dan dia punya adik SD, apakah uang sakunya sama? Nah, begitu. Itu salah satunya. Kemudian memberi nafkah sesuai kebutuhan. Nah, itu sudah pasti sebagai orang tua ya. Jadi melalui misalnya salah satunya melalui pendidikan gitu. Saya ingat sekali dengan salah satu orang Bapak Profesor yang saya ingat dulu pernah berkata, ketika seseorang tidak mampu mewariskan harta dan materi, maka satu-satunya yang bisa Anda wariskan adalah pendidikan. Begitu beliau berkata. Saya masih ingat dengan beliau berkata seperti itu. Nah, kemudian menanamkan ajaran agama masing-masing. Jadi bisa mulai memperkenalkan praktek-praktek keagamaan yang sederhana. Kemudian memberikan pendidikan yang baik. Seperti tadi, guru Rupake di rumah juga, karena tugas orang tua nggak hanya kerja aja. Satu hari ada 24 jam gitu. Kalau kerja mencari rezeki begitu, misalnya 8 jam, masa sih tidak ada waktu untuk anak untuk memberikan pendidikan yang sederhana saja, misalnya mendongeng gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Masih adakah orang tua kita yang mendongeng hari ini gitu. Nah, misalnya kalau anak SMP, nah bagaimana? Nah, banyak cerita bisa melatih critical thinking-nya. Ini mengapa begini, mengapa begitu, dan seterusnya. Oke. Yang lanjut. Nah, kemudian, kalau tadi kewajiban orang tua terhadap anak, nah sekarang bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua? Nah, ini menurut penelitian dari Yuni Nurdinasyari tahun 2013, yang pertama adalah taat pada orang tua. Apakah semua harus taat? Maksudnya taat yang baik-baik gitu ya. Kadang ada juga orang tua yang memang memiliki kelakuan tanda kutip yang memang ada unsur tidak baiknya. Ya begitulah dunia, ada baik dan tidak baik. Kan begitu. Nah, kemudian menjauhkan hal-hal yang tidak disukai orang tua. Kalau orang tua kita mendidik kita untuk berbudi luhur seperti itu, hal sederhana saja. Nak, jangan merokok. Nah, kalau orang tua mengatakan begitu, ya kita ikuti seperti itu. Karena orang tua tidak suka. Karena mungkin ada salah satu anggota keluarga yang merokok gitu, akhirnya sakit paru-paru. Nah, mungkin itu yang menjadi kekhawatiran kita, orang tua kita. Kemudian ketika seorang anak sudah beranjak dewasa dan menikah, nah tentu bersama pasangan mengajak suami atau istri merawat orang tua. Sesungguhnya pernikahan itu bukan mengambil seorang anak wanita pindah ke keluarga lain, tapi pernikahan itu adalah penyatuan dua buah keluarga. Jadi misalnya ketika si anak menikah suatu hari nanti, nah dia sudah punya dua pasang orang tua. Jadi orang tuanya sendiri dan orang tua istri atau suaminya. Nah, kedua pasang orang tua itulah yang harus dirawat. Karena tren seperti di Jepang juga ada dulu tradisi ketika sudah tua orang tuanya dibawa ke hutan seperti itu. Moga-moga di sini tidak terjadi. Nah, kemudian ini hal-hal yang sederhana, mendoakan kedua orang tua selalu sehat
dan berbakti dan bertutur kata yang sopan. Kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah dilakukan. Karena misalnya gini, nak jangan pulang malam begitu misalnya. Ya pulang pagi gitu, kayak misalnya membentak seperti itu. Nah, hal itu yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya gaya pengasuhan orang tua. Ya, sebenarnya yang manakah Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Kita perlu mengenalnya. Kita kalau boleh kita tahu model-model pengasuhan orang tua. Yang pertama adalah otoration ya, otoration. Jadi sebenarnya ini sebenarnya menghukum dan membatasi di mana orang tua sangat berusaha anak mengikuti arahannya. Pokoknya orang tua lah yang paling benar. Jadi pokoknya serba orang tua, nggak boleh yang lain seperti itu. Jadi nggak ada batasan seperti itu. Kemudian pengasuhan orang tua yang otoritatif. Jadi memberikan otoritas kepada anak. Jadi mendorong anak agar mandiri seperti itu. Kemudian pengasuhan orang tua bergaya melalaikan. Yang kalau bahasa Bali orang bilang nyak kengken nyak sing seperti itu. Melalaikan. Jadi orang tua itu lalai, tidak memperhatikan pengasuhan anak, perilakunya bagaimana, hal kecil misalnya gimana sih tadi di sekolah seperti itu. Apalagi anak SMP itu sudah mulai beranjak remaja, rasa ingin tahunya sangat sangat maaf tanda kutip liar begitu. Hal seperti itu. Mungkin main game terlalu lama, hal seperti itu. Mungkin supaya tidak terlibat pergaulan bebas. Nah, hal-hal seperti itu harus dipantau, dikasih panduan-panduan meskipun ada batasan-batasannya. Nah, seperti itu. Kemudian pengasuhan orang tua yang bergaya memanjakan. Wah, dimanja, apa-apa dikasih gitu. Apakah ada Bapak Ibu yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Misalnya seorang anak mau dibeliin sepeda gitu misalnya. Anak SMP sudah pengen naik motor gitu. Kan mungkin belum saatnya gitu nanti. Mungkin kalau dia sudah 17 tahun mungkin baru dikasih, jangan buru-buru semua permintaan dikasih. Ya nanti sudah SMA baru boleh dikasih sepeda motor. Atau nanti kalau sudah dapat 3 besar rankingnya dibeliin sepeda atau PlayStation misalnya begitu. Jadi kan dia berusaha bekerja keras untuk mencapai apa yang dia mau sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian peranan orang tua dalam keluarga. Nah, ini dia. Menarik di sini. Merupakan implementasi metode pendidikan profetik. Nah, sebenarnya profetik itu apa sih? Itu sebenarnya perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan terhadap nilai-nilai kehidupan. Itu yang dimaksud profetik baik agama maupun sosial budaya. Jadi sebenarnya mengarah kepada pendidikan budi pekerti. Nah, masing-masing sebenarnya punya peran. Apalagi menghadapi anak SMP yang kalau orang bilang itu akil balik begitu ya. Ibu dan ayah memiliki perannya masing-masing. Namun memang peran ibu lebih dominan gitu. Ya, mungkin karena anak terlahir dari ibu begitu. Nah, peran ayah lah yang melengkapi nantinya sebagai pemimpin kepala keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian menjadi orang tua di zaman sekarang tentu beda dengan zaman dulu. Jadi orang tua tempo dulu dengan orang tua zaman now sangat berbeda. Sekarang zaman sudah serba digital gitu ya. Jadi orang tua pun harus bisa beradaptasi dengan apa yang dialami oleh anak itu sendiri. Nah, kalau dulu bermain-main di sawah itu masih oke gitu. Sama seperti saya dulu waktu kecil bermain di sawah gitu, mencari kapu-kapu untuk makanan ikan gitu. Itu masih gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang, SMP zaman sekarang, mereka sudah melek teknologi. Jadi kebutuhan mereka berbeda gitu loh. Jadi berbeda sekali. Kalau dulu ya mereka ajak jalan-jalan ke sawah atau kemana aja di lingkungan kita masih oke. Tapi kalau sekarang mungkin belanjanya sudah pakai aplikasi, misalnya pakai aplikasi Shopee dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah orang tua harus menjadi beradaptasi dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana orang tua mendampingi si anak gitu dalam dunia digital ini. Nah, misalnya di pandemik sekarang ini yang sudah 2 tahun berjalan dan masih sepertinya berjalan seperti ini, pengertian orang tua itu sangat diharapkan begitu. Misalnya hari ini
seorang anak membutuhkan misalnya kuota internet, wifi, alat-alat komunikasi itu untuk memudahkan pelajaran, nah itu justru harus didukung oleh orang tua. Jadi bukannya menyerah dengan keadaan. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, siswa SMP zaman now kebutuhannya berbeda dengan yang dulu gitu. Mereka sangat melek teknologi, jadi apa-apa berbau teknologi. Nah, bagaimana orang tua bisa mendampinginya seperti itu. Nah, oke. Kemudian ada sebuah pertanyaan, how to engage parents and children in ELT during pandemic. Nah, bagaimana sih sebenarnya orang tua bisa berkolaborasi gitu ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Jadi secara umum entah bahasa Bali, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebenarnya. Kalau bahasa Bali kan memang sudah menjadi percakapan sehari-hari khususnya di Bali. Mungkin tergantung daerah lainnya, mungkin bahasa Jawa dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional kita. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris begitu? Apakah kemampuan semua orang tua juga sama dengan bahasa Inggris? Berbagai kemampuan ini, entah kemampuannya kurang, menengah, atau berlebih, sebenarnya bisa berkolaborasi. Jadi sebenarnya mewujudkan kebersamaan dalam belajar itu dimulai dengan memahaminya. Paham dengan diri sendiri, oh saya orang tua si anak gitu. Berarti kekurangan saya sebagai orang tua, apa ya yang bisa saya kasih untuk membantu meskipun saya kurang bahasa Inggrisnya gitu. Jadi harus solutif begitu. Nah, seperti itu. Kita ke fakta yang terjadi. Nah, 2 tahun ini, nah ini menurut artikel yang diterbitkan oleh Kiryadi dan kawan-kawan. Nah, WHO menyatakan bahwa COVID-19 itu merupakan pandemi global. Jadi sejak Januari 2020 itu pandemi global, jadi sekitar 200 lebih negara mengalami seperti itu. Itu berpengaruh di banyak sektor, termasuk pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi dampak itu tentu sangat berpengaruh ke pendidikan anak-anak kita, termasuk bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya. Nah, di sebelah ini ada gambar, akhirnya 2 tahun ini pembelajaran kita online. Nah, mungkin di awal-awal masih banyak yang gegap seperti itu ya. Bagaimana mengoperasikan Zoom, Google Meet, masih banyak sekali. Bahkan Kota Denpasar yang ibu kota Provinsi Bali pun masih banyak yang gagap seperti itu. Seperti hasil pantauan saya, tetangga-tetangga, Dek, sekolah di mana? Di SMP Anu gitu. Gimana gurunya ngajar? Oh, pakai WhatsApp, ngirim tugas aja. Berarti memang belum ada belum engage berarti ya, baik dari gurunya, orang tuanya mungkin dan si anak seperti itu. Semua berproses seperti itu. Dan ketika mulai akhirnya terbuka menggunakan smartphone dan lain sebagainya, tentu tidak serta-merta berjalan mulus. Jadi ketika anak menggunakan smartphone, iya pakai belajar, tapi mungkin nggak dipakai yang lain. Bisa aja. Nah, kita akan lihat seperti apa. Pak Agung mengingatkan waktu, lagi Nih. 20 menit nggih, Pak Agung. Nih, terima kasih Ibu. Oke, maaf. Ada musik sedikit. Nah, ya. Nah, saya ulangi ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Boleh share, Bapak Ibu melihat video apa yang terjadi? Ketika anak dikasih Anaknya main smartphone HP, gitu. ya, Pak, ya. Anaknya main HP aja ya, Pak, ya, nggak belajar. Kemudian dia pakai apa itu? Ya. Biar kelihatan belajar. Ya, nyamar gitu. Nyamar. Kayak nggak bagus ya, Pak, ya. Ide yang bagus, jadi dia supaya dilihat belajar oleh orang tuanya, ya dia begitu gitu, akhirnya dia dibawa sendiri. Nah, seperti itu. Oke, saya akan percepat ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, itu tadi. Nah, kemudian agak macet
sedikit. Nah, bagaimana sih supaya kita engage dalam pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak kita? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan yang kita kenal tuh ada 4 keterampilan, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Hal-hal sederhana saja, mulai dari mendengar, nah bisa membacakan buku cerita berbahasa Inggris. Nah kalau anak SMP mungkin menyanyikan lagu berbahasa Inggris atau menonton video berbahasa Inggris. Nah itu menarik, misal nonton YouTube bersama begitu menyanyikan lagu bareng-bareng berbahasa Inggris. I have a dream, a song to sing. Nah itu sebenarnya sederhana sekali seperti itu. Kemudian di keterampilan berbicara, nah bisa dilatih mengucapkan kosakata bidang-bidang tertentu, misalnya bidang-bidang profession gitu untuk anak SMP. Itu ada pemulung apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, misal seperti itu. Oh, itu ada pesawat di atas yang bawain pesawat itu apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, seperti itu. Kemudian membaca, melatih membaca, kita bisa mulai dengan melatih arti kata. Nah, kemudian juga bisa melalui mengeja. Dan yang terakhir writing. Nah, ini memang lebih sulit. Nah, seperti itu. Syaratnya kita bisa mengajarkan writing atau belajar bersama writing ketika mendengar, berbicara, membaca itu tahapan itu sudah terpenuhi. Kemudian, nah seperti kita tahu, belajar bahasa Inggris sangat memberi manfaat ya. Yang pertama adalah meraih kepercayaan diri. Nah, ketika anak kita sudah mampu berkomunikasi bahasa Inggris, tentu kepercayaan dirinya meningkat, kemudian bisa lebih kreatif karena di sana mengandung unsur-unsur kreativitas. Nah, kemudian literasi akan mengarah ke gemar membaca. Dengan berbahasa Inggris akan mudah bersosialisasi karena kita tahu sekarang sosial media kita dan lain sebagainya itu banyak sekali melibatkan bahasa Inggris. Jadi ketika dia bisa berbahasa Inggris, itu akan memudahkan dia bersosialisasi dan meningkatkan interaksi orang tua dan dengan cinta maksudnya, bukan dan cinta. Baik, saya akan lanjut. Ada sebuah penelitian oleh Kiryadi, Fitri Hilmiyati, dan Husnul Khotimah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ketiga peneliti ini melakukan penelitian di Cilegon. Nah, Cilegon itu di Tangerang. Ya. Nah, bagaimana sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak gitu ya, supaya membantu perkembangan bahasa Inggris anak itu sendiri. Jadi hasil penelitian itu didapat bahwa mungkin tulisannya agak kecil ya. Saya coba komunikasikan. Yang pertama adalah ada orang tua yang menyatakan saya memberikan support terus dengan berkomunikasi secara intens, kesukaan maupun hobinya dengan pelajaran bahasa Inggris. Di rumah ada privat bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris, serta media pendukung untuk melancarkan tugas-tugas sekolahnya. Itu yang dilakukan oleh Mr. YDH. Kemudian ada Mr. AS, saya memasukkan ke tempat kursus bahasa Inggris. Ada juga dari Mrs. SS, saya memberikan lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris lebih sering dan fasilitas di rumah saya berikan agar anak bisa terbiasa seperti TV, buku, internet, dan lain sebagainya. Kemudian anak saya mengikuti les tambahan di luar jam sekolah ke bimbel dan tempat les. Jadi ada banyak sekali di sini. Macam-macam cara orang tua berupaya orang tuanya untuk engage, untuk membantu anaknya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi di sini saya tampilkan sebanyak 16, walaupun hasil temuannya lebih dari 16. Ada lagi saat ada diajari sendiri. Nah, ini mungkin kemampuan orang tuanya sudah bagus di bidang bahasa Inggris. Ada juga berhubung putra kami menyukai pelajaran bahasa Inggris, kami hanya mendukung secara moral. Contohnya mendukung putra kami mengikuti klub bahasa Inggris. Nah, itu salah satu dukungan juga. Meskipun mungkin sebagai orang tua kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, berarti kan kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantu itu entah melibatkan ke English Club atau kursus dan lain sebagainya. Nah, kemudian, nah ini peran teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, inilah yang terjadi faktanya di 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir ini keterlibatan anak-anak kita dengan teknologi. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus terjadi. Inilah kewajiban kita sebagai orang tua mendampingi seperti itu. Namun penggunaan teknologi, salah satunya gadget itu tentu ada dampak baik positif maupun negatif. Nah, kalau positif ya tentu kita semua tahu mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, menambah teman dan lain sebagainya. Namun ketika itu dilakukan terlalu lama, misalnya merusak mata, tentu ada batasan-batasan anak-anak kita sejauh mana dia menggunakan alat bantu itu, teknologi itu. Ini merupakan salah satu yang saya kutip dari penelitian dari Nanang Sahriana dan Kusuma. Nah, terakhir keterlibatan orang tua itu sangat penting dan memberikan manfaat. Jadi
beberapa di antaranya adalah better school attendance. Jadi ketika orang tua mendampingi anak, orang tua itu akan si anak itu akan lebih rajin sekolah gitu, baik online maupun offline seperti itu. Kemudian greater enrollment in post secondary education. Mulai dia suka terlibat dengan mencari tahu pelajaran-pelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuannya. Kemudian higher grade and test score meningkat, kemudian higher graduation-nya meningkat, kemudian ada positive attitude tentang sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya hadirkan hari ini. Semoga Bapak Ibu guru, orang tua siswa SMP yang hadir di hari ini bisa mengambil manfaat bahwa keterlibatan orang tua siswa itu di masa pandemi itu menjadi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak itu sendiri. Terakhir, sebagai penutup, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, maka pendidikan harus menjadi yang utama. Jadi seperti itu. Kemudian, di mana hendak makan ketupat, di rumah nenek bukan di kedai. Di mana hendak ilmu didapat, agar jadi yang pandai. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat. Semoga Bapak Ibu semua orang tua murid selalu sayang anak dan mengantarkan anak-anaknya ke cita-citanya menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Terima kasih banyak Bapak Agung Arsana tadi telah memberikan tips-tips bagi kita untuk menjadi orang tua yang baik dan juga untuk bagaimana membantu anak untuk mengembangkan skill bahasa Inggris ya. Tadi sudah dipaparkan untuk listening seperti apa dan yang lain sebagainya. Terima kasih banyak. Pertama adalah dari Bu Rima yang bertanya, saya seorang guru SMP di wilayah pelosok Buleleng. Saya minta sarannya Bapak-Bapak dan Ibu, kebetulan siswa kami ortunya kebanyakan bertani. Kami dari pihak sekolah sangat sulit meminta kehadiran mereka ke sekolah untuk diskusi terkait pembelajaran siswa. Untuk rapat daring pun sulit karena sedikit siswa yang punya HP. Bagaimana solusi untuk permasalahan kami ini Bapak Ibu, karena kami menyadari keterlibatan ortu sangat penting bagi pendidikan anak. Kompleks sekali masalahnya. Karena tadi Pak Mawardi yang terakhir, untuk supaya adilnya, Pak Mawardi silakan bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu, kemudian Ibu Dias dan Pak Agung. Silakan Pak Mawardi. Orang tuanya bertani dan tidak memungkinkan untuk daring. Pak Mawardi bisa dengar saya? Baik, sambil nunggu Pak Mawardi responnya, Ibu Dias barangkali bisa terlebih dahulu. Jadi saya membicarakan keterlibatan orang tua dengan teknologi ya, sedangkan kondisinya di sini orang tua petani tidak akses teknologi dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu lagi-lagi bukan hanya sesuatu yang berbau digital gitu. Apapun yang sifatnya membantu kita itu adalah teknologi. Membantu, mempermudah kita melakukan sesuatu itu adalah teknologi. Jika misalnya tidak terakses yang berjenis digital teknologi, mungkin kita kembali mungkin komunikasi lewat bersurat misalnya. Bersurat lalu meminta memberikan informasi, karena bentuk-bentuk pelibatan itu kan tidak hanya beliau orang tua harus hadir. Jadi kan ada 6 tadi tipenya. Jadi mungkin salah satunya misalnya menginformasikan pada orang tua dalam bentuk rapot itu adalah suatu jenis pelibatan orang tua. Jadi biasanya di rapot itu setelah skor lalu di bawah itu ada tanda tangan orang tua. Ketika orang tua memberi tanda tangan, it means that dia sudah baca, sudah mengetahui bagaimana improvement anaknya dari semester lalu ke semester hari ini gitu, lalu memberikan tanda tangan. Itu artinya dia sudah membaca dan itu sudah terjadi parent involvement. Jadi sekolah sudah terhubung dengan orang tua lewat raport, menginformasikan ini improvement anak atau anak bapak ibu selama 1 semester. Itu sudah involvement. Kemudian kalau misalnya diinginkan lebih dari itu, mungkin bisa lewat surat mungkin,
Atau kalau saya bisa lebih ekstrim, mungkin kalau ada dana, kita bisa home visit misalnya, menunjukkan bahwa kita sangat menginginkan kehadiran Bapak Ibu di sekolah gitu. Jadi dimulai dengan modeling dulu sekolahnya yang semangat datang ke rumah orang tuanya. Saya yakin orang tuanya akan tidak enak dan menyempatkan mungkin di lain kesempatan untuk bisa berkontribusi dan lain sebagainya pada sekolah. Mungkin itu nanti mungkin juga bisa jenis pelibatan dengan komunitas di sekitar sekolah Ibu Rima sepertinya bertani gitu. Jadi kita bisa belajar di tempat orang tua itu sedang bekerja, misalnya kalau berhubungan dengan bahasa Inggris, segala sesuatu yang related dengan pertanian, ya sesimpel SMP apa misalnya, ya vocabulary tentang sawah-sawah itu dan lain sebagainya, tentang ekosistem dan lain sebagainya. Jadi ya udah. Jadi kalau tidak bisa hadir ke sekolah, kita hadir ke komunitas tempat orang tua itu ada. Terima kasih dari saya itu. Baik, saya izin menambahkan. Oke, terima kasih. Luar biasa tadi tanggapan dari Ibu Dia. Saya sedikit saja menambahkan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sangat sulit meminta kehadiran mereka ke sekolah untuk diskusi terkait pembelajaran siswa, untuk rapat daring pun sulit gitu. Sebenarnya sudah ada kejadian nyata ya, ini di Kabupaten Kelungkung ini terjadi. Jadi memang beberapa anak-anak yang mengalami masalah atau dalam hal fasilitas kurang gitu dipantau. Nanti gurunya melakukan home visit atau kunjungan ke rumah-rumah gitu. Namun terjadwal, tidak semua mungkin sekaligus bisa dilakukan kunjungan. Kemudian disinilah pentingnya komunitas, dan hari ini kita bersyukur sekali kedatangan Pak Sekda ya, mewakili Bupati Buleleng, juga ada Ketua Majelis Ulama Desa Pekraman juga hadir hari ini. Tentu kita bisa mengoptimalkan Banjar, Banjar atau Balai Desa. Ini luar biasa, ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebenarnya Banjar dan Balai Desa itu juga bisa dijadikan sarana belajar. Jadi di sana bisa saling membantu. Salah satunya di Kabupaten Badung sudah terjadi, di Banjar disediakan WiFi. Nah, mungkin nanti Bapak Sekda dan Bapak Ketua MUDP bisa meneruskan hal ini. Anggarannya mungkin pasti ada, sebenarnya mungkin tinggal pengalokasian aja. Mungkin ke pelosok-pelosok lah yang diutamakan, sehingga anak didik kita bisa lebih terbantu untuk mendapatkan akses teknologi. Memang benar sekali apa yang dikatakan Ibu Dias, teknologi tidak hanya berbentuk smartphone, gadget, atau serba digital. Banyak hal-hal berbau teknologi. Contohnya seperti benda yang saya pegang ini juga teknologi, kelihatan sederhana gitu, dari kayu, tapi ini bisa tercipta untuk ini bisa fungsinya macam-macam gitu, untuk sarana pembelajaran juga bisa. Nah, itu kita mau melakukan komunitas adat, Banjar dan lain sebagainya. Jadi disinilah peran kita. Jadi istilahnya sesuai dari filosofi masyarakat Bali, asah, asih, asuh. Jadi itu bukan semata-mata kata-kata. Jadi marilah kita wujudkan itu, asah, asih, asuh itu dalam tatanan struktur masyarakat adat kita. Jadi harapan kami semoga Bapak Sekda supaya diteruskan nanti ke Bapak Bupati dan Bapak MUDP juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Mawardi. Mohon maaf Bu Praba, saya miss tadi pertanyaannya. Saya ini ada kendala di jaringan saya. Oh iya, pertanyaan dari Bu Rima, Pak Mawardi, karena mereka komunitas bertani, jadi agak susah untuk meminta orang tua untuk ke sekolah. Mau rapat daring pun susah karena jarang yang punya HP. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Ya, terima kasih Bu Rima, Bu Rima dan Bu Praba. Jadi ini sesungguhnya terjadi di segala daerah ya, di semua daerah, apalagi Indonesia ini heterogeneous people, heterogeneous country dan seterusnya. Kita memang itu tantangan parental involvement. Namun di sini disebutkan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang itu sekolah-sekolah itu tidak bisa one fit size for all. Ya, tidak bisa menerapkan pendekatan komunitas misalnya saja yang diandalkan, tetapi dia harus one by one seperti yang dikatakan oleh Pak Agung tadi. Saya sepakat. Jadi home visit itu ternyata kayak istilah home sharing misalnya, itu harus didekati secara personal Bapak Ibu wali-wali murid ini.
Karena mereka sesungguhnya banyak faktor juga yang membuat mereka enggan untuk ngomong masalah pendidikan, kaitannya dengan permasalahan ekonomi, pekerjaan, waktu, dan seperti yang dikatakan tadi itu. Sehingga pendekatannya di sini ditekankan adalah individual treatment, individual approachment. Home visit mungkin salah satu cara, atau home sharing secara personal. Jadi dengan tanda itu kemudian kita bisa mengetahui sebenarnya individual variation dari setiap siswa kita dan setiap warga atau keluarga yang ada di dalam jangkauan pendidikan kita. Dan ini merupakan tantangan yang tidak sederhana. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu merasakan juga hal itu, Bu Rima dan teman-teman yang lain. Kita ngundang 50 orang itu, yang hadir itu 10 orang. Yang 10 orang pun yang dikirim ibu-ibu itu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan, sehingga kemudian harus kita ganti inovasi menjadi berbasis individual. Kita harus ketemu secara langsung dengan masing-masing orang ini, dan sekarang sudah diatur peraturan itu di dalam apa istilahnya itu, instrumen penilaian sistem penjaminan mutu internal sekolahan itu, bahwa bagian yang menangani khusus kemasyarakatan itu benar-benar diberikan prioritas untuk bisa melaksanakan tugasnya. Misalnya guru BK, itu benar-benar guru BK yang memang hafal betul watak ataupun permasalahan-permasalahan dari setiap anak didiknya. Bahkan dia hafal bagaimana keluarga si A, si B, si C, dan seterusnya, berbasis kepada individual treatment tadi itu. Sehingga kebijakan-kebijakan sekolah itu kadang tidak bisa secara langsung, secara kolaborasi, secara umum, tetapi perlu secara apa istilahnya itu ya, secara pribadi-pribadi gitu pendekatannya. Barangkali itu bisa mengurangi menjawab tantangan itu, Bu Rima, dan saya juga merasakan manfaatnya setelah saya coba hubungi misalnya wali murid persatu orang atau guru, dan ternyata mereka lebih fleksibel untuk mengutarakan permasalahannya secara chat. Lalu secara grup mereka agak malu berpendapat, takut salah, dan seterusnya. Tapi ketika kita dekati secara individu, semuanya keluar dia rahasianya. Kira-kira begitu, Bu Rima. Terima kasih. Terima kasih Pak Mawardi. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Hasbullah. Saya guru SMP 1 Mandalika. Mau nanya Bu, ya sepertinya ditujukan kepada Bu Dias ya. Bagaimana mengatasi anak yang semangat belajarnya sangat kurang dalam belajar bahasa Inggris, terutama anak kelas 1 SMP, khususnya di era pandemik? Silakan, Bu Dias. Baik, terima kasih Pak Hasbullah. Mungkin juga bisa dibantu jawab sama teman narasumber yang lain. Ya. Jadi saya mengawali, jadi kalau dilihat dari 6 tipe pelibatan, mungkin Pak Hasbullah harus mulai dari yang pertama, yaitu parenting, pengasuhan. Jadi menambah ilmu dan informasi Pak Hasbullah tentang perkembangan anak di usia anak Pak Hasbullah itu seperti apa, sehingga Pak Hasbullah menemukan ketertarikannya seperti apa, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Karena karena yang mengetahui dengan sangat persis itu apa ketertarikan dari anak saya, kan berarti saya begitu. Jadi kalau saya yang jawab, nanti ini adalah ketertarikan dari anak saya jadinya gitu. Jadi ini sangat personal sekali sifatnya. Jadi yang jelas bahwa Pak Hasbullah harus tahu apa yang membuat anak-anak dari Pak Hasbullah ini tertarik untuk melakukan sesuatu, terutama misalnya belajar bahasa Inggris gitu. Jadi sehingga anak Pak Hasbullah menjadi tertarik untuk belajar bahasa Inggris gitu. Mulai dari minatnya dia apa gitu. Jadi nggak mesti harus belajar di depan buku gitu, duduk di meja gitu. Jadi yang lebih praktikal aja, karena kan yang Pak Hasbullah lakukan sebagai orang tua di rumah itu tidak persis seperti yang dilakukan guru di sekolah gitu. Lebih praktikal aja, seperti yang saya contohkan tadi, menonton film atau menyanyi lagu bahasa Inggris, lalu membaca bersama buku-buku bergambar, mungkin cerita dalam bahasa Inggris, nonton ke bioskop bareng-bareng anak, seru kan Pak? Jadi bisa itu mungkin bermain games gitu. Kalau anak saya suka main games
Roblox gitu. Itu berbahasa Inggris gitu, tanpa disadari dia bisa bahasa Inggrisnya bagus karena main games. Jadi kita harus melihat lebih positif aja terhadap media-media yang sedang ada sekarang. Jadi main game belum berarti dia lagi main-main aja gitu, dalam tanda kutip main-main aja, tidak belajar sama sekali. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Agung atau Pak Mawardi mungkin mau menambahkan? Izin Sedikit, Ibu namun padat. moderator yang mau menambahkan. Ini pertanyaan menarik ya, dialami langsung oleh gurunya sendiri. Saya guru SMP 1 Mandalika. Nah, seperti itu. Nah, karena Bapak sebagai seorang guru, maka penting kiranya Bapak juga ikut mengupgrade pendekatan, metode mengajar, karena setiap anak itu cara penangannya beda-beda, karena anak itu pasti makhluk yang unik, kan begitu. Nah, itulah pentingnya seorang guru meningkatkan pengetahuan, wawasannya, mengupgrade diri sehingga tahu cara menangani. Istilah sama dengan dokter, kalau didiagnosa dia penyakitnya X, berarti obatnya ini, kalau penyakitnya Y, obatnya ini. Nah, demikian juga anak-anak begitu. Jadi setiap anak itu kan tidak semua akan memiliki kompetensi atau pengetahuan cara menerima pembelajaran itu sama. Mungkin satu sisi dia cepat nangkap di matematika, mungkin satu sisi dia cepat nangkap di seni budaya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya guru juga mengupgrade kemampuan itu sendiri. Kemudian benar apa yang dikatakan Ibu Dias tadi. Ibu Dias juga sudah memaparkan beberapa kunci sukses dalam partnership. Ada parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making, collaborating. Nah, itu yang manapun cocok di titik tertentu itu dilakukan, Bapak. Misalnya parenting, nah itu lakukan. Misalnya ternyata learning at home, itu lakukan. Misalnya ternyata si anak nyaman menonton film, ya itu lakukan. Kemudian seperti yang saya juga paparkan tadi, juga cara-cara sederhana sebagai orang tua juga mesti dilibatkan, karena kan pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, jadi juga pengertian kepada orang tua juga hal-hal sederhana seperti yang saya katakan tadi, misalnya dari hal-hal tertentu saja, hello good morning, kengken kabare gitu, misalnya where do you go gitu, misalnya hijeto gitu, dicampur-campur begitu bisa. Nah, itu melatih ada rasa penasarannya tuh, kalau aku ngomong gini apa ya bahasa Inggrisnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa, karena yang namanya anak juga membutuhkan contoh gitu loh. Orang tuanya bisa memberi contoh juga bagus, dan gurunya juga memberi contoh juga bagus. Jadi semua berkolaborasi. Jadi demikian Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mawardi, barangkali Bapak. Ya, terima kasih. Sebetulnya yang pendapat saya senada dengan disampaikan oleh Bu Dias sama Pak Agung, bahwa kita masih mengingat kecerdasan majemuk yang disampaikan oleh yang tadi itu, bahwa satu anak itu unik dan dia bisa saja dia tidak pintar dalam pidato, tetapi dia bisa kecerdasan musiknya lebih menonjol. Maka mungkin anak ini lebih senang mendengar lagu. Ada juga yang punya kecerdasan interpersonal misalnya, atau kecerdasan kinestetik, lebih menonjol ya kecerdasan kinestetiknya dibanding kecerdasan numerasi atau kecerdasan verbalnya. Mungkin anak ini lebih cocoknya kita ajari dengan pendekatan bermain drama atau bermain jingkrak-jingkrak yang action kira-kira itu, mereka lebih bisa sosial emosionalnya lebih meningkat dan terlibat di dalam pembelajaran kalau dia diajarkan dengan memakai sesuai dengan minat-minatnya. Dan ini juga menjadi PR kita Bapak Ibu, bahwa pemerintah sekarang itu dengan kurikulum baru itu mengamanatkan pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran berbasis perbedaan individual, dan ini bukan hal yang gampang dan bukan hal yang mustahil juga kita bisa laksanakan. Sebagai contohnya, anak saya ada 3 orang Bapak Ibu, yang satunya kecerdasan matematikanya lebih menonjol, tetapi yang satunya itu kecerdasan verbalnya lebih menonjol. Dan masing-masing dia punya cara belajar yang berbeda dan dia sangat senang diajak dengan cara begitu. Yang mempunyai kecerdasan yang verbal itu saya ajak dia storytelling, dia senang sekali. Saya ajak dia untuk latihan pidato misalnya, atau latihan yang kecerdasan verbalnya. Tapi yang matematis ini dia tidak senang itu. Dia lebih senang kalau dilihat, kalau berbicara matematika misalnya, atau gambar-gambar yang sifatnya analitik itu,
Dia lebih senang, oh ternyata saya dapat belajar dari anak-anak ini bahwa pasti mereka punya ruang-ruang yang bisa dikembangkan dan ada kelemahan-kelemahannya. Sehingga wajar jika kurikulum 2013 itu tidak ada ranking Bapak Ibu, kalau tidak salah ya. Tidak ada ranking, semua anak itu tidak ada yang disebut ranking 1, ranking 2, ranking 3. Semuanya tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang bodoh, semuanya hebat. Cuma dia ada ruang-ruang yang tadi 8 kecerdasan itu. Mana yang akan kita kembangkan tentunya sesuai dengan minat dan bakat dari anak itu. Bagaimana menentukan bakatnya? Orang tua yang menjadi ahli dalam hal ini. Orang tua yang paling setiap hari berpartner dengan anaknya. Nah, dan itu sehingga wajar jika salah satu bagian dari parental involvement itu adalah bahwa seorang guru harus belajar dari orang tua. Karena dari situ dia bisa menentukan what to learn and how to teach. What to teach and how to teach, begitu. Dengan dari ibu-ibu yang setiap hari bersinggungan dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi khazanah kita Bapak Ibu, supaya pembelajaran berbasis terdiferensiasi ini benar-benar tidak hanya sampai pada kertas, tapi benar-benar kita bisa diseminasikan di dalam pembelajaran kita di setiap mata pelajaran. Sesungguhnya dia bisa diintegrasikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin ini saja sebagai tambahan saja, mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih Bu Praba dan Bu Rima bahas. Terima kasih Pak Mawardi. Jadi demikianlah Bapak Ibu tadi pembahasan kita yang hangat, padat, dan informatif sekali. Adapun materi dari para narasumber kami sudah kirimkan beserta sertifikat ke email masing-masing yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran. Kita berjumpa kembali dalam webinar Hari Kebangkitan Nasional nanti 20 Mei 2022. Sampai jumpa Bapak Ibu, terima kasih pada para narasumber.